Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Wiji. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat semuanya kan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya, pembelajaran kelas 6 tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi penting tentang makna persatuan dan kesatuan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita simak teks bacaan berikut. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Selanjutnya, kita akan mencari informasi penting dari bacaan berjudul Bandung Lautan Api menggunakan aspek 5W1H. Yang pertama yaitu apa? Rakyat Bandung melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu dan Belanda. Aspek mengapa? Para pejuang membakar gedung bangunan di Bandung Selatan karena para pejuang tidak mau jika gedung tersebut dimanfaatkan oleh sekutu. Aspek siapa? Tokoh pejuang Bandung yaitu Aruci Kartawirya, Surya Dharma, Kolonel Abdul Haris Nasution, M. Toha, dan Ramdan. Aspek di mana gedung amunisi besar milik tentara sekutu terdapat di desa Dayeuhkolot. Aspek kapan? Pertempuran Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Aspek bagaimana? Pada akhirnya M. Toha berhasil meledakkan gedung amunisi. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengerjakan soal latihan evaluasi tema 2 subtema 2. Soal nomor 1. Perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa mengajarkan kepada kita untuk hidup A. Bertoleransi, B. Bersaing, C. Bersama, D. Berkelompok. Jawabannya adalah ya, betul. Jawabannya adalah A. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi dalam suatu kelompok masyarakat. Nomor 2, manakah penulisan kata baku yang tepat? Ya, jawabannya adalah C. Penulisan yang benar sesuai KBBI adalah proklamasi, nasionalisme, dan konferensi. 3. Bentuk kaki seperti di bawah ini digunakan untuk A. Mengais makanan, B. Berenang, C. Memanjat, D. Berlari. Jawabannya adalah ya, B. Bentuk kaki tersebut merupakan bentuk kaki bebek. Selaput di antara jari-jari tersebut berfungsi untuk mendayung saat berada di air. 4. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di Belanda adalah A. Suta
Zahrir. B. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. C. Amir Syarifuddin. D. Dr. Andes Muhammad Hatta. Jawabannya adalah betul D. Perjanjian KMP di Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 berisi penyerahan kedaulatan kepada RIS, Republik Indonesia Serikat. Penandatanganan berlangsung di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Penandatanganan di Belanda, Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Penandatanganan di Indonesia, Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Belanda diwakili oleh Mr. A.H.S. Lovin. 5. Tari Indang menggunakan pola lantai A. Vertikal, B. Diagonal, C. Melingkar, D. Zigzag. Jawabannya adalah betul A. Penari membentuk garis vertikal atau lurus. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini selesai dan kalian juga sudah berlatih soal untuk tema 2 subtema 2. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.